Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channelnya Ternak Rumahan. Kali ini saya sedang bermain di tempatnya rumahnya Mbak Vera. Di pekarannya rumahnya Mbak Vera ini berternak lele di dalam ember dengan sistem aquaponik, menanam kangkung di atasnya. Kita coba tanya-tanya dulu ya. Ini caranya gimana Mbak kok bisa menanam kangkung sambil ternak lele dalam ember? Bisa tolong dijelaskan kok. Ini kita mau mencoba di programnya ibu-ibu seperti di PKK, pemanfaatan tanah pekarangan PTP dengan cara sistem aquaponik, tapi kita buat dengan cara semi hidroponik yang ada tanahnya. Di sini kita bisa memanfaatkan seperti sayurnya, juga lauknya. Ini ada ikannya. Jadi di masa pandemi COVID seperti ini kita bisa makan dengan gizi seimbang juga. Tapi dapat sayur, dapat lauk. Iya, ya seperti itu. Bisa Kita menghemat mencoba. uang belanja gitu. Iya. Juga bisa menghemat, kita juga bisa kesibukan ibu-ibu dengan cara sistem seperti ini juga ada manfaatnya juga. Walaupun tanahnya sempit, kita manfaatkan lahan yang ada. Cocok untuk di perkotaan ya, yang punya lahan sempit, Iya. yang pengen ternak lele sama nanam sayur. Bisa dijelaskan Mbak Vera gimana cara menanam kangkung seperti ini? Ya, kita mencoba dengan cara gelas seperti ini, terus kita lubangi dengan paku. Di bawahnya aja ya lubangnya. Iya, di bawahnya aja. Terus kita kasih spon yang untuk filter akuarium itu, yang bisa digunakan di akuarium itu, kita masukkan seperti ini. Kalau nggak ada spon filter ini, pakai kapas bisa? Bisa, kapas juga bisa digunakan. Jadi kita bisa mencarinya tanpa kesulitan, kita gunakan yang ada. Kita ambil media, kita masukkan dalam cup gelas seperti ini, secukupnya saja. Terus caranya kita menggunakan dengan cara tanpa biji, tanpa benih. Jadi kita beli kangkung yang ada di pasar, terus yang kita potong seperti ini, yang sudah dipotong. Terus media kita lubangi seperti ini. Ini gunanya agar ini gunanya karena kita tanpa biji. Ini biar tidak patah, kita lubangi dulu agar mudah untuk memasukkannya seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Jadi manfaatnya ini, kapas ini untuk menyaring dari tanah media ini agar airnya tidak kotor. Supaya ini tanah tidak terkikis keluar lewat bawah ini ya Mbak? Iya. Dan penyerapan airnya juga bisa bersih. Karena kita baru tanam, jadi masih layu seperti ini. Nanti kita tunggu kurang lebih 1 minggu, akan tumbuh subur dan akan ada akarnya. Kita bisa lihat hasilnya kurang lebih dari 1 minggu, dan ini akarnya kita bisa lihat dan bisa subur tanpa kita menyiram. Kita juga bisa memanfaatkan, dan caranya kita
juga pernah panen, kita potong aja atasnya dan akan tumbuh lagi tunas-tunasnya. Jadi kita nggak tunggu lama untuk memanfaatkan sayur kangkung ini. Kita benih lelenya jangan ambil yang kecil-kecil, jadi benihnya kita ambil ukuran yang agak gede, agak besar, ukuran 5 ke atas, 5-7, supaya bisa beradaptasi dengan air yang ada di sini, nggak cepat mati. Dengan cara kita taruh ember ini yang sudah ada airnya, kita taruh benih ini beserta airnya, kita masukkan, kita tunggu kurang lebih sekitar 30 menitan biar adaptasi seperti ini. Setelah 30 menit kita ambil, kita tuang perlahan-lahan. Seperti ini. Tempat ini sudah ada alat pemisah amoniak, jadi kita tidak perlu menguras sampai panen. Caranya setiap pagi kita bisa membersihkannya dengan seperti ini. Seperti ini ya. Airnya agak keruh. Air ini bisa kita manfaatkan untuk menyiram tanaman di sekitar kita. Kita memanfaatkan yang ada. Lahan yang sempit bisa kita manfaatkan, sisa amoniak kita bisa manfaatkan, bisa dengan menjaga gizi seimbang. Ini kita bisa lihat dari air yang ada di dalamnya, masih jernih. Karena tadi kita buang sisa amoniaknya yang keruh di atasnya, jadi kita bisa lihat airnya masih jernih seperti ini. Kita tanpa menguras. Karena kita tadi sudah membuang sisa amoniaknya, airnya jadi berkurang, jadi kita isi seperti tadi. Cukup. Jadi kita bisa menghemat air dan tidak perlu menguras total. Ternak lele dalam ember ini sama seperti ternak lele sistem bioflok ya, cuma bedanya ini diperkecil. Sistem bioflok itu kebanyakan memakai bakteri pengurai atau obat-obatan sejenis probiotik dan semacamnya ya. Tapi kalau ini sistemnya naik turun air, jadi sistemnya mainnya air bersih ya, jadi bebas dari lelenya bebas dari bakteri pengurai atau obat-obatan.
Saya lebih suka konsumsi yang lele seperti ini. Seperti ini ya kira-kira sistem biobak. Airnya keruh sekali, tapi lele masih tetap sehat karena memakai bakteri pengurai. Jadi fungsi alat pemisah amoniak yang ada di dalam ini fungsinya adalah untuk mengendapkan amoniak ya, kotoran lele ya, agar menjaga air di dalam ember ini 90% supaya tetap bersih. Untuk tanamannya saya sarankan menanam sayuran kangkung ya, soalnya kangkung ini umurnya sangat panjang. Meskipun dipanen berkali-kali, dia bisa tumbuh tunasnya terus dan tidak mati, kecuali akarnya kering ya. Jadi harus dijaga akar yang ada di botol plastik ini masih tetap basah, agar supaya masih bisa hidup ya. Bagi teman-teman yang ingin belajar caranya membuat ember seperti ini, berikut kita simak proses pembuatannya ya. Tapi sebelumnya silahkan teman-teman subscribe dulu dan bunyikan tanda lonceng supaya teman-teman dapat mengikuti video-video saya berikutnya, dan simak pula video-video saya yang sebelumnya. Ada ternak ulat Hongkong, pembahasan seputar ikan gabus, dan alat penetas telur ya, yang suka hobi ayam. Oke, kita lanjutkan untuk cara proses pembuatan ember. Adapun bahannya atau alat-alatnya yang perlu disiapkan antara lain ada ember besar pas tutup, terus ada bor, ini ada gerinda, gergaji besi ya, ada lem pralon, selotip, ini keni berapa ini ya, 1,5 in, perlut 1,5 in ke 3/4. Terus ini ada sok berat dalam 3/4 ke 1/2 in. Terus ini ada keran, ada amplas untuk merapikan lubang ya. Terus ada pralon 1,5 in untuk sambungan, ini yang 3/4. Ini ada ban ya, untuk ring atau seal buat keran ini nanti ya, biar nggak bocor. Terus ini ada gelas plastik pop es ya, yang ukuran besar untuk hidroponiknya nanti ya. Pertama-tama kita mengerjakan tutup ember dulu ya, kita lubangi untuk tempat gelas ini ya. Kita potong aqua. Untuk mal ambil yang diameter dalam, terus digambar tutupnya ini ya, terus dilubangi, dipotong seperti ini ya. Ini buat digambar di sini ya. Setelah kita gambar, kita lubangi pakai bor ya, buat jalan masuk gergaji ini ya.
Ini sepertinya gergajinya terlalu lebar, kalau buat melingkar kurang bagus ya. Kita nanti potong dulu, bagi dua ya, jadi kecil biar nanti mudah buat melubangi ya. Jadinya seperti ini ya, kecil sekali ya. Yang sebelumnya besar ini jadi kecil seperti ini ya. Setelah dilubangi seperti ini, kita buat jalan gergaji ya. Bisa masuk ya, ini ya. Setelah dilubangi seperti ini ya, dikira seperti ini ya. Ini masih perlu dirapikan lubangnya biar bisa masuk, bisa biar rapi ya lubangnya ya. Kita rapikan dengan amplas. Caranya seperti ini ya, pakai potongan pralon, terus di amplas dililitkan ya. Kita rapikan seperti ini ya. Setelah dilubangi dan dirapikan, hasilnya seperti ini ya. Kita dapat 8 lubang. Ini hasil yang kita lubangi tadi, sudah dirapikan, rata ya, sudah dirapikan ya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini setengah jati ya. Selanjutnya kita melubangi yang tengah ini buat kasih makan ikan nanti ya. Kita lubangi dulu. Seperti ini ya cara melubanginya pakai gergaji ya. Biar nggak sakit, dikasih kain, dililitkan ke gergaji biar tangannya nggak sakit ya. Oke, kita sudah selesai mengerjakan tutup ya, sudah dilubangi semua, sudah selesai. Untuk mengantisipasi biar tidak terjadi air meluap ya waktu kena hujan, kita kasih lubang di atasnya ini untuk pengatur ketinggian air ya, kira-kira 4 cm dari permukaan ember ya. Kita bor dulu.
Terus selanjutnya kita melubangi ember untuk pasang keran ini ya. Lubangi di sini, dimal, terus dibur, digergaji ya. Untuk jarak antara lubang sama dasar ember kira-kira 4 cm ya, 4 cm. Ini sudah dilubangi ya. Pekerjaan selanjutnya kita buat alat untuk pemisah amonia. Ini yang penting ya. Alatnya sangat sederhana ya dan mudah didapat. Mudah sekali cara membuatnya. Bahannya terdiri ini dari ya keni 1,5 in ya. Kita sambung pakai pralon yang 1/2 in, dipotong ya. Ini kira-kira 5 cm. Terus ini perlut 1,5 ke 3/4. Kita sambung lagi pakai pralon ini ya, 3/4 ya. Ukurannya 3,5 cm. Terus ini dimasukkan nih sok drat dalam 3/4 ke 1/2 in. Terus dikasih ring ban ya, ini nanti dimal dipotong buat ring ini ya, sama ini ya, ini sekat ember nih ya. Nah, kita buat ringnya dulu ya. Ini ya, terus dimal tengahnya seperti ini, dimal, potong lagi ya. Jadi kayak gini, terus kita masukkan kerang ya. Terus kita selip. Sebelum dilem pralon sebaiknya diamplas dulu ya dalamnya ya, sambungannya juga diamplas supaya tidak lepas kalau dilem ya, biar kencang ya.
kita lem satu persatu. Yang ini juga ya. Terus yang ini. Jadinya seperti ini ya. Ini pakai ring. Nanti sini ya, masuk sini ya. Ini kasih ring dulu sini. Terus masukkan sini. Oke, sekarang kita pasang ke embernya ya. Jadinya seperti ini ya setelah dipasang ya. Lubangnya ini dapat ini kerannya untuk pembuangan amoniak ya. Jadi prinsip kerjanya, amoniak masuk ke sini mengendap. Nah, kalau sudah masuk ke sini tidak bisa keluar, dia mengendap terus bisa dibuang tiap pagi ya lewat keran ini ya. Tapi ini masih belum sempurna ya. Ini harus dikasih saringan dulu ya, biar ikan nggak masuk ke dalam, nanti kesumbat nanti di dalam ya. Nah, kita buat saringannya dulu ya. Untuk saringannya kita bisa buat dari alas gelas ini ya, kita potong terus dilubangi ya. Kita potong dulu ya. Setelah dipotong kita lubangi, jadinya seperti ini ya. Jangan terlalu besar supaya lelenya nggak masuk. Disesuaikan ukuran bibitnya ya yang dimasukkan nanti ke dalam ember ya. Oke, kita pasang saringannya ya. Nah, kayak gini ya. Sudah sempurna, ini sudah jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Aquaponik plus pelihara lele di ember ya. Cukup sekian video dari saya.
Terima kasih sudah menonton dan sudah subscribe, like dan komen. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi penghasilan tambahan di rumah nanti buat teman-teman.